Pihak terkait sekarang. Izin Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kuasa hukum pihak terkait untuk perkara 09, mungkin kami akan membacakan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh termohon Yang Mulia. Ya, supaya tinggal sedikit. Betul Yang Mulia. Ya. Pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh Dr. Andes Said Abdullah MSc ini di dalam perbaikan permohonannya itu kami membaca sebagai yang dimohonkan oleh calon wakil wali kota Banjarbaru. Ya. Bahwa menurut pihak terkait pemohon adalah kedudukannya bukan lagi sebagai calon wali kota Banjarbaru, tetapi kedudukannya adalah sebagai pribadi warga negara yang tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi ini. Ya. Adapun alasannya karena keputusan KPU Kota Banjarbaru yang nomor 124 itu tahun 2024 tentang pembatalan Haji Muhammad Aditya dan Dr. Andes Said Abdullah itu sebagai satu pasangan calon Yang Mulia. Ya. Jadi bukan hanya wali kotanya saja yang didiskualifikasi, tapi dua-duanya didiskualifikasi. Ya. Jadi kami menganggap bahwa pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang menjadi objektum litis dalam perkara quo. Oleh karena itu nggak punya legal standing. Ya, betul Yang Mulia. Ya, terus. Kemudian kami lanjut ke kedudukan hukum Yang Mulia. Ya. Kedudukan hukum pemohon ini sama, bahwa pemohon ini kan sebagai warga negara yang harus dipersamakan dengan perkara yang diajukan oleh di permohonan 06 Yang Mulia. Ya. Jadi Kami akan membacakan intinya dengan alasan apapun dia tidak punya legal standing, ya. betul Yang Mulia. Ya, terus apa lagi? Kami berdasarkan keterangan ahli Yang Mulia, kami juga mengajukan keterangan ahli dari Heru Widodo, Ya. bahwa dia menyatakan Pak Heru adapun Widodo. secara material mengingat pemilihan di kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan melawan kota kosong, maka pemantau pemilihan dalam konteks permasalahan ini tidak terdapat dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan kedudukan hukum Yang Mulia. Jadi banyak alasan yang memperkuat bahwa yang bersangkutan tidak punya legal standing ini, ya. Betul Yang Mulia. Terus ada lagi yang disampaikan? Dalam kemudian permohonan yang obskur Yang Mulia. Oh, kabur, Ya, ya. kabur. Ya, kabur. Yang Terus pertama apa lagi? itu dalil dalam posita yang kabur, bahwa pemohon dalam positanya hanya mempersoalkan terkait dengan pembatalan pasangan calon akibat rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga permohonan menjadi tidak jelas karena bukan terkait dengan persoalan perolehan hasil pemilihan. Oke, jadi kabur. Yang kedua, Ya, ini dianggap dibacakan seluruhnya. petitum pemohon Yang Mulia Ya. melampaui batas kewenangan, itu yang kami persoalkan, bukan melampaui ultra pesita yang kami maksud di situ Yang Mulia, halaman 16. Oke. Jadi di dalam petitum pemohon poin 4 dan 5 itu dia meminta untuk dibatalkan keputusan 124 tentang pembatalan pasangan calon. Jadi kami menganggap itu di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, karena sudah diselesaikan oleh Bawaslu dan jajarannya. Oke. Yang ketiga, adanya kontradiksi antar petitum, bahwa di dalam petitum poin 7 memerintahkan KPU Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di kota Banjarbaru dengan suara pemilih menjadi sah, suara pemilih 02 menjadi sah. Iya. Kemudian bahwa petitum tersebut terjadi pertentangan atau kontradiksi karena di satu sisi meminta pemungutan suara ulang, tetapi di sisi lain ingin agar suara yang tidak sah dinyatakan sah untuk pemohon. Ya, sekarang yang kabur semuanya dianggap telah diucapkan, dibacakan. Siap Yang Mulia. Mungkin dalam pokok
permohonan kami dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Oh, masih ada lagi tambah. Ya, makasih yang mulia atas kesempatannya. Izin melanjutkan terkait Supaya masalah TV-nya pokok nyorot yang permohonan. masih ini nih, biar Siap, Yang kelihatan. mulia. Siap yang mulia. Ya kalau nggak baca kan nggak disorot TV. Baik, Silahkan. baik. Terima kasih yang mulia. Sebagaimana keterangan dari perkara 06, 05, dan 07 sebelumnya yang mulia, kami hanya akan menekankan pada 2 poin penting yang mulia terkait kedudukan hukum pemohon, sebagaimana dijelaskan tadi oleh rekan kami dalam eksepsi yang mulia bahwa kedudukan pemohon ini berdasarkan keputusan KPU nomor 124 tertanggal 31 Oktober 2024 tentang pembatalan dari paslon, dalam hal ini pemohon, sehingga kemudian secara mutatis mutandis pemohon bukan lagi pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengajukan. Ya itu sebetulnya permohonan sudah ini, yang disampaikan itu. mulia. Siap. Ya, apalagi Selanjutnya yang mulia baru. terkait dalil pemohon yang ingin membangun asumsi bahwa dalam kasus Akuo setelah didiskualifikasinya paslon, maka pada Pilkada Kota Banjarbaru menjadi paslon tunggal dengan menyisahkan pihak terkait selaku kontestan, seharusnya melawan kolom kosong. Hal ini pihak terkait dibantah dengan dasar bahwa termohon jelas-jelas telah membatalkan Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin Esa. Ini namanya universal ya? Siap yang mulia. Oh gitu, sudah muncul tuh namanya tuh. Siap. Sudah dilihat di seluruh Indonesia, bahkan Siap. dunia itu. Baik yang mulia, makasih yang mulia. Lanjut yang mulia, bahwa terkait hal di atas, dalam hal ini statusnya bukan lagi sebagai kolom kosong yang mulia, tidak bergambar, dan secara otomatis norma dalam pasal 54C ayat 1 huruf E dan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus Akuo yang mulia. Oke. Dalam hal ini kami mengutip putusan MK yang mulia nomor 125 PUU 22/2024 bahwa pada pokoknya MK menolak permohonan untuk memasukkan kotak kosong ke surat suara pilkada di daerah yang terdapat lebih dari satu paslon, menyatakan bahwa ketiadaan kolom kosong tidak mengurangi hak konstitusional dari pemilih. Kedudukan hukum pemilih yang terdaftar dalam DPT memiliki hak untuk memilih, dan hak ini tidak hilang meskipun tidak ada kolom kosong. Ya. MK menegaskan bahwa pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara tanpa adanya opsi kotak kosong yang mulia. Selanjutnya yang mulia, bahwa peristiwa yang terjadi di Kota Banjarbaru ini pernah terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sinjai yang mulia pada tahun 2018. Hal tersebut didasarkan pada putusan nomor 11 PHP BUP 16 angka Romawi garing 2018, di mana perbuatan KPU Kabupaten Sinjai didasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2018 yang mulia. Ya. Dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia. Ya, sekarang petitum saja, silahkan. Yang lain dianggap telah dibacakan. Siap yang mulia. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 22 WITA, atau bila mana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Baik, terima kasih Pak Unisal ya. Prof Eni ada? Silakan Prof Eni. Baik, terima kasih kepada termohon ya. Ini ada prinsipalnya juga di sini ya. Termasuk kepada Bawaslu. Rekomendasi berkaitan dengan pendiskualifikasian itu dilakukan oleh siapa itu? Dari Bawaslu provinsi. Bawaslu Provinsi yang mulia. Bawaslu provinsi. Kenapa kok sampai diskualifikasi itu baru kemudian tertanggalnya 31 Oktober?
Jadi sekuensi waktunya itu seperti apa? Kok sampai menjelang saat-saat, artinya itu waktunya udah mepet ke pemungutan. Itu apa yang kemudian melatar belakangi dari Bawaslu baru menetapkannya pada 31 Oktober itu. Bisa dijelaskan? Baik Yang Mulia, dari sisi termohon, prinsipnya kami kan dalam menerima rekomendasi Yang Mulia, tidak dalam posisi mengatur ritme bagaimana pemeriksaan laporan tersebut, sehingga dia diputuskan di tanggal Ada yang bisa 28. menjelaskan dari KPU provinsi? Kan ada ini memang prosesnya kalau dari kota atau kabupaten itu kalau ada proses diskualifikasi ini tidak bisa dilakukan oleh kota kabupaten tapi harus dibawa ke provinsi atau bagaimana? Izin Yang Mulia, Coba dijelaskan. kronologis awal adanya diskualifikasi adalah bahwa pada tanggal 28 Oktober ada kajian dari Bawaslu Provinsi, mungkin nanti Bawaslu Provinsi bisa Itu kajiannya menjelaskan. kapan dimulainya? Nanti Bawaslu Provinsi barangkali yang tahu kapan aduan itu masuk kemudian dilakukan kajian. Ini kan kalau dibaca pasal 71 keseluruhan itu kan memang 6 bulan sebelum tanggal penetapan. Proses panjang itu masih ada waktu di situ ya. Ini kenapa kok sampai kemudian baru di 31 Oktober keluarnya itu? Nah itu Izin Yang prosesnya Mulia, bagaimana? Prosesnya barangkali Bawaslu yang akan Mungkin Bawaslu bisa ceritakan? Lanjut, nggih. Bawaslu Kalimantan Provinsi. Selatan, Bawaslu Kalimantan Selatan ada, Bro. Iya, yang provinsi.